Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga sampai saat ini. Selawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan sahabatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 8 yang beranggotakan saya Muhammad Bayu Said Abdullah, 2 Mbak Fitrotul Ika Ayu Rosida, dan yang terakhir Mbak Imro'atun Nasihah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang efektivitas penyuluhan kesehatan reproduksi pada calon pengantin. Pengertian pranikah. Pranikah berasal dari kata pra dan nikah. Pra mempunyai makna awalan yang berarti sebelum. Maka pranikah artinya suatu keadaan sebelum terjadinya perjanjian antara pria dan wanita untuk menjadi pasangan istri yang sah. Perkawinan menurut Islam adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat sebagai suatu usaha untuk menghalalkan hubungan biologis antara pria dan wanita sebagai suami dan istri. Masa pranikah merupakan masa yang tepat untuk melakukan persiapan yang matang, baik secara fisik, psikis, sosial, dan finansial. Program pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan reproduksi pada calon pengantin merupakan salah satu usaha untuk membentuk kualitas kesehatan dalam keluarga. Konseling pranikah diharapkan dapat membantu kesiapan individu dalam menjalankan pernikahan dengan baik. Ada beberapa manfaat konseling pranikah, di antaranya adalah 1. Perencanaan keluarga yang baik, 2. Mencegah terjadinya perceraian, 3. Berbagi pengalaman dengan konselor, 4. Mempersiapkan kehamilan dengan baik. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Imro'atun Nasihah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persiapan kesehatan reproduksi pranikah. Persiapan kesehatan reproduksi pranikah yang pertama, persiapan fisik. Biasanya bentuk pemeriksaan status gizi, pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan vital, dan pemeriksaan urin. Yang kedua, persiapan gizi. Status gizi calon pengantin wanita perlu diketahui, salah satunya dengan mengukur status indeks massa tubuh atau IMT. Yang ketiga, menjaga organ keharmonisan. Kesehatan organ keharmonisan perlu dijaga agar dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, yang keempat adalah imunisasi tetanus. Imunisasi tetanus dan difteri atau TD untuk wanita usia subur termasuk ibu hamil dan calon pengantin merupakan imunisasi lanjutan yang terdiri dari imunisasi terhadap penyakit tetanus dan difteri. Yang selanjutnya, yang kelima adalah menjaga kesehatan jiwa dan keharmonisan pasangan suami istri. Sehat jiwa adalah kondisi di mana individu dapat berkembang secara fisik,
mental, spiritual, dan sosial, sehingga bisa menyadari kemampuan sendiri mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Yang selanjutnya yaitu beberapa hal kesepakatan keuangan yang perlu disepakati oleh calon pengantin. Yang pertama yaitu penghasilan atau income. Hal pertama yang harus dibahas saat membicarakan keuangan rumah tangga adalah tentang penghasilan. Nah, penghasilan akan mengarahkan pasangan ke tujuan keuangan dan aturan tertentu dalam rumah tangga, seperti aturan dari suami yang tidak memperkenankan istrinya bekerja setelah menikah, maka harus diperhatikan terlebih dahulu kemampuan dari penghasilan suami mencukupi kebutuhan rumah tangga. Yang selanjutnya yaitu pengeluaran dan beban. Saat berbicara mengenai keuangan rumah tangga, tidak bisa hanya membicarakan penghasilan, namun perlu juga membicarakan tentang pengeluaran dan beban, karena penghasilan yang besar tidak menjamin kesejahteraan. Oleh karena itu, sangat perlu bagi calon pasangan untuk membicarakan profil pengeluaran dan beban, sehingga tidak menimbulkan masalah di masa depan. Yang selanjutnya yaitu tujuan keuangan atau financial goals. Setiap orang memiliki tujuan keuangan masing-masing. Oleh karena itu, sepasang suami dan istri harus menyatukan suara untuk tujuan keuangan bersama sehingga dapat disusun skala prioritas, yang mana perlu didahulukan dan yang bisa ditunda. Yang terakhir yaitu strategi keuangan. Inti yang harus dibahas adalah tentang bagaimana membayar pengeluaran dan beban rutin. Apakah dibagi sama rata antara suami dan istri atau perlu disesuaikan dengan kemampuan keluarganya, kemampuan keuangan masing-masing, atau bahkan hanya dibebankan pada suami. Dari pembahasan ini, masing-masing pasangan dapat sedikit menilai karakter pasangannya dalam mengelola keuangan. Cukup sekian dari kelompok 8. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.